antara tasbih dan keris. Luka tak berdarah di balik gelar Panatagama. Bahagian 2. Mengapa Panembahan Senopati tengah menjebak dan membunuh menantunya? Padahal julukannya adalah Saidin Panutu, Gomo artinya penata agama. Bukankah seharusnya dia tahu membunuh adalah dosa besar? Di bahagian 1 sudah dijelaskan antara konflik kedaulatan dan gelar penata agama. Selanjutnya, ada 2 perspektif lagi yang perlu kita bedah, iaitu 3. Mengapa menggunakan jebakan, tipu muslihat, penggunaan Puteri Pembayun, anak kandung Senopati, untuk menjebak Ki Ageng Mangir dilakukan untuk menghindari pertumpahan darah yang lebih besar. Jika Mataram menyerang Mangir dengan perang terbuka, ribuan prajurit dan rakyat kecil akan tewas. Senopati memilih perang intelijen dengan mengorbankan perasaan anaknya sendiri untuk melumpuhkan lawan tanpa melibatkan massa. 4. Perspektif dosa dan kekuasaan. Secara teologi, membunuh memang dosa besar. Namun, sejarah mencatat bahawa banyak pemimpin besar, baik di Jawa maupun di dunia, seringkali terjebak dalam dilema tragis. Jika tidak membunuh Mangir, akan terjadi perang saudara berkepanjangan. Jika membunuhnya, ia menanggung beban moral dan dosa pribadi. Bahkan dalam catatan sejarah garis miring Babad, diceritakan bahawa Senopati sendiri merasakan kesedihan dan penyesalan. Hal ini terlihat dari cara pemakaman Ki Ageng Mangir di makam Raja-Raja Kota Gede yang diletakkan di ambang pintu, setengah di dalam, setengah di luar sebagai simbol ia adalah menantu, keluarga, namun juga seorang musuh politik. Kesimpulannya, Panembahan Senopati bertindak lebih sebagai seorang raja, negarawan, daripada seorang ulama dalam kasus Mangir. Tragedi ini menunjukkan bahawa perjalanan sejarah seringkali tidak hitam putih, melainkan penuh dengan pilihan sulit antara integritas moral pribadi dan tuntutan kekuasaan. Anda punya perspektif lain? Monggo bisa masuk dalam kolom komentar. Terima kasih.